Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin bangsa Khidbi yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan kekafirannya tersebut bahkan membuat Fir'aun sombong dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan, hingga menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Ditambah lagi, saat mendekati ajalnya pun, Fir'aun justru mendapat murka dari malaikat Jibril alaihissalam yang justru menghalanginya untuk bertobat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan dalam firman-firman-Nya dan sejumlah keterangan hadis. Diceritakan dalam surah Yunus ayat 90 sampai dengan 91 yang ditafsirkan Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam Sahih Al-Qasasil Quran. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menghempaskan gelombang ombak lautan hingga menggulung, menyeret dan mengombang-ambingkan Fir'aun serta semua pasukannya. Kala itu dikisahkan Fir'aun tengah mengejar dan memburu Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Namun usaha mereka gagal karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat membelah Laut Merah yang ditujukan untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Keadaan laut seperti itu membuat Fir'aun kebingungan. Namun karena kesombongan yang ada dalam dirinya, ia enggan menunjukkan rasa bingung tersebut di depan para pengikutnya. Fir'aun pun mulai menyerbu dan menyeberang laut yang diikuti pasukannya. Namun saat Fir'aun dan pasukannya menyusul, Allah Subhanahu wa taala kembali menutup lautan yang terbelah tersebut. Ketika hampir tenggelam, Fir'aun pun kemudian tersadar hendak bertobat dan sempat mengucapkan kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 90 sampai dengan 91 yang artinya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi Laut Merah itu. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang berbuat kerusakan. Pada saat yang sama, malaikat Jibril pun menyumbat mulut Fir'aun dengan tanah laut agar dia tidak bertobat. Keterangan ini didasarkan dari cerita Abu Dawud At-Thalayisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, Jibril pernah berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku sementara aku dapat melakukan dan mengubah keadaan laut, akan aku injak mulut Fir'aun karena aku khawatir ia akan mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata dengan redaksi berikut, suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah SAW menanyakan tentang Fir'aun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau-kalau akan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir dalam kisah para nabi mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang pernah menyebutkan alasan mengapa malaikat Jibril berlaku demikian kepada Fir'aun. Alasannya, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan penyayang lebih cepat menghampiri Fir'aun daripada murkanya. Sebab itu, Jibril cepat-cepat mengubah keadaan dengan mengibaskan sayapnya hingga menampar wajah Fir'aun dan menewaskannya sampai tenggelam. Tulis Ibnu Katsir. Dengan kata lain, semua tobat yang diusahakan Fir'aun di akhir hayatnya terlambat dan membuatnya su'ul khatimah atau akhir yang buruk, sebab tidak ada tobat di saat sakaratul maut menjemput hingga akhirnya Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi bukti dan pelajaran bagi orang-orang sesudahnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Baiklah teman-teman, dari kisah barusan, semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran yang membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, itu murni karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Karena sesungguhnya pengetahuan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.